Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, anak-anakku sekalian, kita bersyukur alhamdulillah hari ini Anda semua telah bergabung dengan Sekolah Islam Atirah. Saya ucapkan selamat bergabung di Sekolah Islam Atirah ini. Bersama nanti kita membina diri menjadi insan yang sukses, bahagia, dan mulia. Sukses adalah meraih apa yang diinginkan. Bahagia adalah menginginkan apa yang diraih. Dan mulia adalah apa yang Anda raih itu membawa manfaat. Atirah dengan moto anggun, unggul, cerdas itu nantinya akan membantu bersama-sama untuk melahirkan anak-anak yang punya nilai akademik yang bagus, karakter yang baik, dan juga religiusitas ibadah yang juga baik. Nah, untuk mencapai itu semua, anak-anakku sekalian, kita butuh 3E. Yang pertama, enjoy. Jadi bagaimana Anda semua bisa senang dalam belajar di Atirah. Enjoy ini tentu tidak akan bisa kalau Anda semua tidak kenal dengan lingkungan sekolah. Tak kenal maka tak senang, atau tak kenal maka tak sayang. Nah, program MPLS ini dilaksanakan untuk membantu Anda mengenali lingkungan sekolah agar bisa enjoy dalam melaksanakan proses belajar nantinya selama 3 tahun atau juga sampai 6 tahun. Yang kedua, isi. Mudah. Ya, mudah ini syaratnya adalah Anda dibantu oleh guru dan orang tua harus kenali potensi dan kelebihan diri masing-masing. Kemudian dengan program pendidikan yang sesuai akan dikembangkan potensi itu dan kemudian juga diberikan apresiasi. Dan yang ketiga adalah excellent. Excellent ini terbaik. Jadi kita ingin semua anak-anakku, siswa yang ada di Sekolah Islam Atirah ini menjadi dirinya yang terbaik, yang anggun, unggul, cerdas, yang punya akademik tinggi, karakter yang baik, dan religiusitas yang juga luar biasa. Nah, semoga Anda semua dapat mengikuti masa MPLS ini dengan sebaik-baiknya, nikmati seluruh prosesnya. Sekarang tidak bisa kita datang ke sekolah, kita harus bersabar tetap di rumah saja dengan online, dengan virtual. Semoga tetap apa yang direncanakan oleh sekolah bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya juga menjadi yang terbaik. Terima kasih sekali lagi, selamat bergabung di Sekolah Islam Atirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atirah TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Kia bisa mengisi program Geliat pada sore hari ini. Jadi Geliat itu adalah akronim dari Gerakan Literasi Atirah. Dan program ini tayang setiap hari Rabu pukul 4 sore di channel YouTube Atirah TV. Proses pembelajaran di kelas tidak lepas dari kegiatan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap siswa untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Namun sayangnya, tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal menulis. Tidak jarang dari mereka yang menganggap bahwa menulis itu adalah suatu hal yang membosankan. Bahkan enggan untuk menulis karena kesulitan untuk mencari ide atau kebingungan harus memulai dari mana. Nah, inilah yang biasanya membuat guru kewalahan ketika memberikan tugas menulis kepada siswanya. Terlebih lagi jika menghadapi siswa yang tipikal orang yang mudah menyerah sebelum berjuang gitu. Nah, oleh karena itu guru harus membuat strategi untuk membangun semangat menulis kepada siswa dan juga menularkan virus menulis kepada siswa.
Ya, baik. Jadi narasumber kita pada program Geliat kali ini adalah seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar di Sekolah Islam Atirabone, dan beliau juga sebagai editor dan inisiator dalam penerbitan buku. Kita langsung panggil saja. Inilah dia, Bapak Muhammad Nurholis. Silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih, Pak? Alhamdulillah. Baik, ya, Tetap sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi saya izin dulu nih, Pak, mau bacakan CV-nya dulu ya. siap. Ya, jadi Bapak Muhammad Nurholis SPDGR ini adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia ya, yang lahir di Jember, Jawa Timur pada 26 Oktober 1984, dan info pendidikannya, beliau pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 171 Lokabulukumba, kemudian SMP Negeri 2 Bulukumba, kemudian SMA Negeri 1 Bulukumba, dan STKIP Muhammadiyah Bulukumba. Ya, Pak. Jadi besarnya bisa dibilang di Bulukumba ya, Pak? Betul. Saya masuk di Sulawesi Selatan itu pada tahun 1990. Memang tradisi dari keluarga ya bapaknya memang perantau. Jadi kebetulan di Sulawesi Selatan itu pas tahun 90 baru bapak panggil kami dari Jember sekeluarga ke Bulukumba pada saat itu. Oke, baik. Nah, saya mau lanjut lagi nih untuk karya selama di Atira itu sebagai editor buku siswa Let's Go Boarding, kemudian editor buku siswa Legenda Rumah Kedua, dan editor buku siswa Ensiklopedia Prestasi, serta menjadi penulis artikel pada buku Mencetak Karakter Mulia. Ya, udah banyak juga berarti karyanya ya, Pak? Alhamdulillah. Mulai Bapak ini mulai berkecimpung di dunia kepenulisan itu sejak kapan? Sebenarnya kalau menulis sejak tahun 2011 atau awal-awal setelah selesai kuliah itu mulai menekuni, cuman nanti serius nulisnya pas di Atira. Apalagi waktu itu pada saat saya pertama kali masuk di Atira kan direkturnya waktu itu kan Pak Edi Sutarto betul-betul sangat concern di dunia literasi. Jadi seperti gayung bersambut saja sih pada saat itu. Artinya beliau banyak menularkan semangat dan motivasi menulis buat kami para guru-guru. Nah dari situ mulai bikin blog, mulai bantu anak-anak menulis berita, dan segala bentuk kegiatan kepenulisan di Atirabone pada saat itu. Jadi yang menginspirasi Bapak untuk menulis itu Bapak Edi Sutarto. Betul. Sedikit banyak beliau sangat menginspirasi. Oke, ada lagi nggak Pak motivasi terbesarnya Bapak dalam berkecimpung di dunia kepenulisan itu apa aja Pak motivasinya? Baik, berangkat mungkin dari waktu tahun 2013 di Atirabone ini kan berdiri tahun 2011. Jadi saat itu sarana literasi masih sangat terbatas, terkhusus di perpustakaan. Nah waktu itu saya mulai berpikir bagaimana supaya anak-anak itu punya kemauan yang besar untuk menulis. Nah lalu tercetuslah program kegiatan menulis karya tulis ilmiah untuk di SMA dan di SMP. Cuma pada saat itu apa yang anak-anak tulis masih sangat sederhana dan relatif kecenderungannya itu banyak meng-copy paste dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Jadi saya berpikirnya seperti ini bahwa untuk apa kita menuliskan kembali hal-hal yang sudah ada? Kenapa kita tidak membuat sesuatu yang lebih orisinil, terkhusus untuk mengangkat atau menyampaikan kepada publik bahwa di Bone itu ada sekolah bagus namanya Atir. Nah di situ saya mulai membimbing anak-anak untuk menulis tentang Atira. Jadi kalau kita lihat itu ada buku pertamanya Atira Bone, itu judulnya Let's Go Boarding. Itu karya pertama anak-anak sudah dalam bentuk buku. Nah di situ saya selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa kalau kalian ingin mengenal dunia, banyak-banyaklah membaca. Tetapi kalau kalian ingin dikenal dunia, maka menulislah. Ya, benar. Seperti itu. Dan saya rasa
di situ mereka mulai berkecamuk untuk mau menulis. Dan saya selalu menyampaikan bahwa nama kalian akan abadi di akhirah, akan abadi di antara semua angkatan di akhirah. Kalau ada buku di perpustakaan yang di dalamnya memuat namamu sebagai penulis. Nah, di situ sih awalnya. Jadi itu cara Bapak untuk menularkan virus kepada siswa ya. Betul. Iya. Menulis itu sulit nggak sih Pak? Kalau bilang bahwa menulis itu sulit, kenapa banyak status-status bertebaran di media sosial? Iya. Kan lucu ya, kita katakan bahwa menulis itu sulit. Sebenarnya yang membuat menulis itu sulit adalah mindset kita. Sebelum kita belum menulis sudah mindset kita sudah bilang bahwa itu sulit, kamu tidak bakal bisa melakukan itu. Akhirnya kita tidak akan bisa bergerak, tangan tidak akan bisa digerakkan kemana-mana karena memang mindset kita sudah tercipta bahwa menulis itu sulit. Ya. Coba Anda bayangkan Anda menulis di status sosial media karena kegundahan hati, menulis begitu lancar, begitu mudah, menyenangkan dengan motivasi supaya apa yang Anda tulis itu di feedback, dibaca oleh orang lain. Sebenarnya sama prinsipnya dengan kita menulis sesuatu seperti artikel, buku harian atau semacamnya. Jadi dari mindset sih sebenarnya kalau kita bilang menulis itu gampang. Menulis yang menyenangkan itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya menulis yang menyenangkan itu yang bisa menyalurkan perasaan dan apa yang kita tulis itu mampu menggerakkan orang yang membaca. Biasanya sih kalau yang kayak gini yang dalam keadaan galau nih Pak ya, jadi lancar gitu nulisnya. Sedikit banyak biasanya memang seperti itu. Kalau saya sepertinya seperti itu. Ya, biasanya tidak Tapi sengaja. memang ini Pak, kalau misalkan mau nulis itu memang kayak apa ya? Kalau bukan dari hati ya, biasanya sulit untuk dimulai. Betul. Tapi kan kalau kita mau belajar istilahnya lebih serius sampai menulis, itu sebenarnya bisa dan itu sudah mulai saya terapkan di sekolah. Kita biasanya tidak sadar bahwa kita sebenarnya punya potensi, hanya kemudian tidak tahu bagaimana memulai. Nah, makanya di anak-anak yang saya ajar, khususnya di kelas 7 itu kan mereka baru transisi ya dari anak ke remaja. Biasanya mereka punya banyak keinginan, punya banyak mimpi, punya banyak role model yang mereka menunjukkan kesukaannya, ketidaksukaannya itu biasanya melalui cara yang salah, menguploadnya di sosial media, postingan status, kemudian hal-hal yang tidak positif. Maka saya bilang seperti ini. Langkah pertama untuk kita belajar menulis sebenarnya adalah apa ini yang penting disimak ya untuk para penonton, para sahabat Atira TV. Silakan. Langkah pertama untuk kita benar menulis sebenarnya itu banyak menulis. Caranya bagaimana? Dari hal yang paling sederhana, menulis buku harian itu. Jadi anak-anak kelas 7 waktu itu saya bilang seperti ini, kalian wajib menulis buku harian 1 hari sebelum tidur 1 lembar buku harian. Itu ukurannya yang buku harian kecil aja. Jadi kayak semacam nulis diari ya. Nulis itu 1 hari 1 lembar sampai 2 semester. Jadi selama 1 tahun mereka biasanya itu menghasilkan sampai 2 buku harian. Nah kemudian seperti ini, ada orang mengatakan bahwa kita nggak bisa tuh nulis kalau kita jarang membaca, karena apa yang kita akan tulis itu biasanya terekam dari memori hasil bacaan yang pernah kita alami. Nah makanya program menulis buku harian biasanya diikuti dengan program membaca. Jadi anak-anak punya target 1 bulan membaca 1 buku fiksi dan dalam 2 bulan membaca 1 buku fiksi. Ini sinkron. Jadi setiap hari, setiap bulan mereka punya target membaca. Setiap hari mereka punya target menulis. Efeknya kapan kita dapatkan? Maka hasilnya akan kita dapatkan pada saat kelas akhir di kelas 9 SMP. Mereka akan mahir menulis pada saat itu. Jadi mereka secara tidak sadar bahwa selama ini saya dipaksa, hasilnya seperti ini. Saya bisa dengan lancar menuliskan. Harus di-push dulu ya siswa. Harus di-push. Ada nggak pengalaman berkesan Pak dalam ketika berkecimpung dalam dunia kepenulisan? Kalau dalam dunia kepenulisan sih saya yang lebih berkesannya itu kan dulu saya suka menulis blog. Dan secara otodidak melihat bagaimana penulis-penulis hebat itu
menyusun tulisannya sehingga bisa menarik sedemikian rupa. Lalu saya coba transfer ke anak-anak, dan alhamdulillah dari belajar itu bisa mengantarkan anak-anak sampai ke tingkat nasional. Itu saya merasa sangat paling berkesan. Dan yang paling dalam hidup saya pribadi, bahwa saya masuk di Atira itu pokoknya karena proses literasi. Jadi waktu itu Pak Direktur dalam proses penerimaan pegawai itu menekankan bahwa seorang guru harus banyak membaca, dan tes waktu itu adalah berapa banyak buku yang telah Anda baca. Itu tes masuk. Itu tes masuk karyawannya. Waktu itu sebelum waktu dites. Ya kan? Juga pernah. Ya, waktu pertanyaan pertama wawancara dengan Pak Direktur adalah berapa banyak buku yang Anda baca. Waktu itu kan pesaing kita kan banyak dari universitas ternama. Kenapa kemudian dari universitas lokal bisa menembus masuk ke sekolah seperti itu? Dan ternyata memang waktu itu beliau bilang bahwa Anda punya dasar di Anda punya dasar di kegemaran membaca, dan itu yang kita butuh. Jadi saya tuh masuk di akhirnya tuh gara-gara buku sebenarnya. Jadi di situ yang menurut saya paling berkesan dalam proses berliterasi. Menarik sekali ya Pak. Jadi itu bagaimana Bapak menularkan virusnya ya, virus menulis tentunya kepada para siswanya. Sebagai seorang guru nih Pak, bagaimana caranya Bapak untuk menarik siswa sehingga mau menggeluti dunia kepenulisan, juga bahkan sampai menggarap buku ya Pak. Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjut setelah jeda berikut ini. Ya baik, kembali lagi bersama kami di program Geliat Atira TV. Ya jadi gimana nih Pak? Kita lanjut yang pertanyaan tadi ya, gimana sebagai seorang guru sekaligus juga editor buku, itu gimana cara menularkan virus menulisnya kepada siswa
hingga menerbitkan buku itu, Pak? Baik. Kalau dikatakan bahwa bagaimana menularkan virus menulis ya dalam sebuah sekolah, saya kira yang paling penting adalah dukungan dari pihak sekolah terlebih dahulu, dan itu saya dapatkan di Atira. Kegiatan literasi di Atira itu kan dari awal memang dia menjadi sebuah sistem, dan begitu saya tiba itu sudah menjadi sebuah budaya. Nah, disitulah kemudian menjadi satu langkah mudah buat saya untuk menggerakkan anak-anak supaya menghasilkan sebuah karya. Nah, kalau ditanya bilang bagaimana supaya mereka tertarik dan mau menulis, itu yang saya selalu bilang, bahwa buat nama kalian menjadi abadi di sekolah ini. Bagaimana caranya? Tinggalkan karya terbaik kalian, dan itu dengan menulis. Ada nggak tantangan terberatnya, Pak, saat menularkan virus itu tentunya ke siswa? Ada, pasti ada. Semua niat baik biasanya akan diiringi dengan tantangan-tantangan. Apa aja, Pak? Kalau di Atira sebagai skala boarding yang tidak mau membiarkan siswa-siswanya itu dalam keadaan tidak punya kegiatan, otomatis semua bidang menawarkan program. Asrama menawarkan program, tahfiz menawarkan program, OSIS menawarkan program. Jadi mau tidak mau kita harus berbagi itu. Anak-anak untuk membaca saja itu kata mereka punya waktu yang sangat terbatas, Pak. Bayangkan kita itu bangun jam 3 subuh, setengah 4 subuh, sekolah tahajud, sekolah, kemudian malam dibatasi waktu hanya sampai jam 10 malam. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan satu buku itu? Kalau dalam jadwal yang sangat padat. Kalau bukan betul-betul motivasi yang kuat dari dalam diri mereka untuk membaca atau untuk menulis. Jadi saya pelajari anak-anak betul-betul sudah istilahnya ditanamkan dalam diri mereka bahwa saya suka membaca. Sampai mereka kucing-kucingan dengan pembina asramanya. Lampu sudah dimatikan, mereka bawa lampu kecil di dalam selimut menyelesaikan novel mereka. Iya, betul. Lalu ada anak-anak yang di sekolah, kalau di sekolah gurunya belum sudah menutup sambil transisi mata pelajaran, mereka keluarkan buku novel itu dari lacinya. Di ruang makan pun seperti itu, mengantri dengan sambil megang bukunya. Jadi saat mereka disuruh menulis, kata-kata itu mengalir begitu saja karena sudah terlatih dengan membaca. Ya, seperti itu. Itu tantangan. Tapi tantangan itu sendiri menurut saya bisa menjadi berkah untuk program-program literasi yang saya canangkan di Atira. Ada nggak reward, Pak, kalau saat siswanya sudah berhasil menuliskan buku? Reward apa yang diberikan ke anak gitu? Kalau secara spesifik, kalau dari kami kan di guru itu kan biasanya memang ada awardnya, bahwa setiap tahun di acara penamatan, di momen penamatan siswa itu kan ada yang namanya artikel terbaik. Jadi buku itu adalah prestasi semua siswa kelas 9, tetapi dari semua artikel yang ada itu ada namanya artikel terbaik. Jadi itu kita pilih artikel 1, 2, 3, dan semua penulis itu dapat sertifikat dari Perpusnas. Ya, jadi sertifikat itu mereka bisa gunakan nanti pada saat kuliah kan, catatan-catatan prestasi itu kan nanti akan dicari. Jadi mereka bisa manfaatkan sertifikat dari Perpustakaan Nasional. Jadi itu mungkin yang dijadikan sebagai literasi sekolah, bukan ya, Pak? Kalau kita literasi sekolah itu dia beda lagi. Oh, gitu. Iya, itu beda lagi. Cuman bagian-bagian kecil yang mengantarkan anak menuju kepada prestasinya menulis buku di tahun terakhirnya di sekolah Islam. Jadi sudah berapa nih, Pak, karya yang digarap oleh siswa sama Bapak? Baik, kita itu mulai sejak tahun 2016 2017 sampai tahun terakhir itu 2019 2020. Buku pertama kita itu judulnya Let's Go Boarding. Isinya tentang apa? Itu isinya tentang sistem Sistem sekolah. sekolah, iya. Tentang sistem sekolah. Jadi
anak-anak yang berjumlah 30-an orang itu diminta Oh, itu di angkatan pertama ya? di angkatan ke-7. 7. Di angkatan ke-6. Di angkatan ke-6 kalau saya tidak salah. Tapi siswanya baru 30. 38 kalau saya tidak salah. Itu mereka diminta untuk memprofilkan program-program kesiswaan yang ada di akhirat. Nah, program-program kesiswaan itu diangkat dalam bentuk profil. Nah, itu kemudian kita gabungkan menjadi satu, lalu lahirlah sebuah buku bergenre manajemen pendidikan yang judulnya Let's Go Boarding. Anak SMP atau Anak SMP kelas 9 yang menulis. anak SMP tapi sudah nyusun buku judulnya manajemen pendidikan. Manajemen. Wah, gila. Kan segmennya pada saat itu saya sempat menimbang bahwa yang paling umum, yang paling awam itu anak-anak SMP itu nulisnya kan buku sastra ya, kumpulan cerpen, kumpulan cerita fabel, non-fiction seperti itu. Tapi saya berpikir seperti ini, selain anak-anak menulis, masyarakat juga harus merasakan tulisannya. Kalau cerpen hanya dinikmati oleh orang-orang yang menyukai sastra, orang yang tidak suka sastra tidak bakalan membaca. Tapi kalau manajemen pendidikan, ya sekolah-sekolah di luar sana kan bisa mengadopsi apa yang menarik dan positif dari sekolah kita. Jadi selain bermanfaat untuk mereka menulis, ini tulisannya juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain di luar sana. Seperti itu. Lalu yang kedua, itu judulnya Legenda Rumah Kedua. Legenda Rumah Kedua. Kalau legenda rumah kita ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena timbul ide dalam pikiran saya bahwa sekolah ini baru berdiri tahun 2011, ya, dan itu terus akan berkembang. Lalu di mana posisi orang-orang yang pertama kali ada di sekolah ini? Waktu itu tidak ada siswa, mereka mencari siswa, kemudian membuat sistem, merancang program, menjadi orang-orang yang meletak baru pertama di sekolah ini. Lalu saya berpikir bahwa ini harus ditulis sebagai dokumentasi untuk generasi berikutnya di Atira Boeing, bahwa di Atira ini ada loh orang-orang yang berjuang mengawali sekolah ini pada tahun kedua. Jadi sepanjang generasi mereka tidak akan lupa. Ya, sejarah menjadi sejarah ya. Betul, menjadi sejarah, menjadi buku sejarah, dan itu tersimpan rapi nantinya di perpustakaan. Dan itu juga ada dokumentasinya di Perpustakaan Nasional. Karena kita sudah ISBN kan. Jadi kalau anak angkatan 20, angkatan 15 mau tahu siapa saja sih guru-guru pertama di angkatan 1, oh ada loh di perpustakaan. Ini loh, tinggal dibaca. Ke perpustakaan aja cari bukunya ya. Bicara tentang buku yang kedua, yaitu judulnya Legenda Rumah Kedua. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan buku kedua itu adalah untuk mendokumentasikan orang-orang yang berjasa saat awal-awal berdirinya sekolah ini. Jadi buku itu nantinya akan menjadi dokumentasi, akan menjadi biografi atau sebuah memoir yang ditujukan untuk generasi berikutnya. Nah, motivasinya untuk buku sendiri apa? Bahwa nama kalian akan tercatat sebagai pencetak tinta sejarah yang menulis orang-orang yang berjasa di sekolah ini. Mungkin ibu sebagai ini atau anak-anak yang tahun ini kalau ditanya siapa kepala sekolah pertama di SMP atau SMA Islam Atira, karena kamu tidak tahu, silakan baca di buku. Siapa guru pertama, pembina asrama pertama, ada di buku. Siapa satpam pertama di sini? Tenaga pendidik yang pertama kali ada di sini. Siapa saja? Silakan baca di buku. Ada. Cari buku Legenda Rumah Kedua. Oh, Legenda Rumah Kedua ya. Kenapa judulnya Legenda Rumah Kedua? Karena menurut saya bahwa anak-anak menganggap sekolah ini sebagai rumah kedua. Dan siapa orang-orang yang menjadi legenda di dalamnya? Ada Legenda Rumah Kedua. Apalagi ini kan boarding ya, jadi memang ya cocok. Memang betul ini adalah rumah kedua bagi semua siswa ya. Nah, lanjutnya ke buku ketiga. Nah, buku ketiga ini saya anggap sebagai penutup dari trilogi buku siswa. Buku pertama terkait dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah.
Buku kedua terkait dengan personal atau sumber daya manusia yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah output dari sistem yang ada di sekolah itu sendiri. Outputnya apa? Alumni yang berprestasi. Itu judul bukunya apa? Ensiklopedia Prestasi. Oh ya. Ini digarap oleh siswa SMP kelas 9. Kelas 9. Semua buku dari ketiga buku itu yang menggarap adalah siswa SMP semua kelas 9. Semua penulisnya siswa kelas 9 SMP. Keren. Ini apalagi kan biasanya ya kalau anak SMP ya mana mau nulis buku di sini, siswanya udah kelas 9 tapi sudah buat buku sendiri ya Pak. Ya. Ini isinya apa saja Pak? Kalau ensiklopedia prestasi ini kan setiap tahun ya pada saat launching buku kedua itu saya sudah siapkan konsep untuk buku ketiga. Jadi pada saat saya memunculkan ide itu, saya berpikir seperti ini bahwa Atira Bone ini meskipun di dalamnya semua rata-rata anak-anaknya berangkat dari kondisi ekonomi yang sulit, tetapi semangat mereka mampu mengantarkan mereka ke capaian tertinggi sampai saat ini. Orang mungkin mengatakan mustahil belajar di Amerika Serikat, mustahil bisa kuliah di Dubai atau bisa melalang buana sampai ke Turki. Tapi tanpa uang mereka bisa. Saya anggap ini sebuah sesuatu yang menginspirasi. Lalu anak-anak mengatakan seperti ini, susah Pak menulisnya, kan mereka tidak ada di sini Pak. Nanti bagaimana kita wawancaranya? Lalu saya mengatakan bahwa sekarang dunia itu menjadi sempit karena internet, karena 4.0. Ini semuanya sempit sekarang. Saat kamu mendapatkan aksesnya, itu akan menjadi dekat di situ. Lalu tantangannya berikutnya, kan ini boarding Pak, kita pakai HP itu terbatas ya pada waktu. Jadi saya katakan bahwa nanti Bapak Ibu gurunya akan saya bagi menjadi pembina-pembina kalian yang akan membantu akses nomor kakak-kakak kalian yang sudah ada dan sukses. Jadi di luar negeri, di luar daerah, di luar kota. Jadi menurut saya seperti ini. Kan sayang sekali dilewatkan kalau anak-anak yang sudah berjuang punya kisah yang menarik itu tidak dicatat dalam sejarah. Jadi tergerak dari awal. Ayo kalian nulis loh kakak-kakak kalian yang sukses perjuangannya gimana ini ya biar bisa sukses ya perjalanan kalian. Serba-serbinya, jadi motivasinya berjuang. Jadi itu yang kemudian saya anggap dapat menularkan semangat kepada orang lain. Jadi melalui apa? Melalui tulislah kakak-kakak kalian itu supaya kalian juga punya andil ya untuk membuat orang lain sukses melalui kisah-kisah mereka yang kalian tulis. Jadi motivasi juga buat para pembacanya. Motivasi. Ya, Oke. Ini bukannya ini ya yang ada yang minta untuk dijadikan sebagai buku nasional ya Pak? Iya betul. Yang Jadi ensiklopedia prestasi. Itu siapa Pak yang menawarkan ya, meminta untuk? Jadi kabarnya dari Bapak Direktur ada tawaran dari rekannya di Bandung untuk mencetak kembali buku tersebut dan dijadikan buku nasional yang mungkin kebermanfaatannya dapat disebarluaskan lebih jauh lagi, mungkin lebih luas lagi, sehingga tidak hanya dinikmati oleh kalangan terbatas, kalangan di sekolah saja, tapi mungkin bisa menyebarkan lebih banyak lagi manfaat untuk orang di luar sana. Inspirasi. Jadi inspirasi. Oke, kita cukupkan dulu untuk segmen ini. Selanjutnya kita lanjut dengan menghadirkan siswa yang menulis buku ensiklopedia prestasi juga. Ya, baik. Jadi di sini sudah hadir juga Ananda Mifta ya. Ini adalah salah satu penulis dari buku ensiklopedia prestasi yang digarap bersama dengan Bapak Nurholis ya, Pak.
Oh, ini sudah dibawa bukunya. Ini yang digarap bersama ya Ensiklopedia Prestasi. Ya. Gimana rasanya bisa nerbitin buku? Saya bersama teman-teman saya merasa sangat senang dan bangga bisa menghasilkan sebuah karya dari tengah kesibukan kita sebagai kelas 9 ya, siswa di SMP. Jadi kami memang merasa spesial karena di usia remaja saat ini sangat jarang remaja yang mau turut berpartisipasi dalam literasi itu sendiri. Oke. Jadi ini bagaimana suka duka pada saat menyusun ini? Jadi suka Apalagi kan waktu kelas 9 ya dengan jadwal yang padat, belum lagi masih ada UN waktu itu ya? ya. Masih ada UN. Gimana suka dukanya pada saat menulis ini? Jadi pertama sukanya kita bisa meluapkan ide yang tertumpuk di kepala. Selain itu kita bisa melupakan semua ilmu-ilmu yang telah dapat dari materi penulisan di kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 dalam sebuah buku. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi kita mampu mengaktualisasikannya menjadi buku ya. dalam bentuk buku. Ada rencana lagi nggak nulis? Insya Allah sebenarnya mau, tapi belum tahu kapan. Kalau saya sih harapnya ini ya lebih dikembangkan lagi, dipertahankan untuk lebih apa ya namanya produktif lagi untuk mencetak buku gitu. Sayang banget kalau cuma satu. Tapi hebat loh kamu, saya saja yang udah tua, tapi belum pernah menggarap sampai menggarap buku gitu. Saya biasa sih kalau nulis biasa, karena kan kita di Atirah itu kita guru dan karyawan memang diwajibkan untuk menulis itu kita minimal 2 tulisan dalam sebulan. Jadi tapi belum pernah saya bukukan gitu. Ya, menurutnya Mita ini seberapa bermanfaat sih kegiatan menulis? Jadi kegiatan menulis bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri tentunya, bisa bermanfaat bagi pembacanya, karena apalagi isi dari buku ini menceritakan sebuah kisah yang dilalui oleh siswa-siswi sekolah Islam Cirebon dalam mencapai kesuksesannya. Jadi orang-orang mampu menjadikan buku ini sebagai teladan untuk mencapai sebuah keberhasilan kelak. Menjadi inspirasi juga ya bagi semua pembacanya. Kamu bangga gak sih punya guru seperti Pak Polis? Ya sangat bangga karena Kalau nggak bangga dikat jadi. di bawah bimbingan Pak Holis kami mampu menghasilkan buku Ensiklopedia Prestasi ini. Oke, baik. Ada nggak tips yang mau disampaikan ke sahabat Atirah TV ini untuk teman-temannya ya yang nonton, mungkin gimana untuk tips menulis dari Ananda? Tips menulis dari saya, pertama jangan cuma baca satu referensi. Jadi kalau menulis kita harus banyak-banyak membaca supaya ide-ide di kepala kita bisa semakin bertambah dan semakin banyak ide pula untuk menulis. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Selain itu, jika kita masih pemula, Nah ini nih tipsnya buat pemula ya, yang biasanya kan kita bingung tuh harus mulai dari mana kalau mau nulis gitu. jadi kita harus punya pembimbing. Seperti itu, saya dibimbing langsung oleh Pak Nurholis, sehingga buku ini dapat diterbitkan. Keren, jadi memang punya peluang ya
dari apa namanya punya kesempatan. Mungkin ada juga sahabat Atira TV yang hobi menulis tapi tidak tahu cara, tidak ada kesempatan untuk membuat itu menjadi buku. Nah, beruntungnya Ananda kita ini dibimbing langsung oleh Bapak Nurholis ya. Closing statement dong Pak untuk sahabat Atira TV. Baik, mungkin pesan saya untuk anak-anakku di Indonesia, bahkan mungkin kalau ada yang di luar negeri juga tidak apa-apa. Ya. Translate-nya di bawah sini. Jadi jangan pernah bosan untuk membaca, dan jangan biarkan hasil bacaan kalian itu berlalu begitu saja. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya ilmu itu adalah buruan, dan dengan menulisnya ibaratnya kalian mengikat buruan itu. Karena itu banyak-banyaklah membaca, lalu tulis apa yang kalian baca. Jadi seperti itu. Mungkin yang kedua, seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa untuk mengenal dunia berbanyaklah membaca, dan supaya kalian bisa dikenal dunia maka menulislah. Oke, baik. Sepertinya cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Ananda Mifta dan Bapak Nurholis. Terima kasih sudah mau sharing-sharing kepada kita ya, dan sahabat Atira TV tentunya. Semoga ini menjadi inspirasi juga buat pemirsa yang nonton. Baik, terima kasih. Kita tutup perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.